teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya kembali menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Untuk isu kali ini saya akan berbicara tentang Reuni 212 yang pada hari ini Kamis 2021 tanggal 2 Desember ya, acara itu digelar ya di sekitaran patung kuda yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Nah, terkait dengan perhelatan Reuni 212, saya akan lebih fokus berbicara atau melihatnya dari sudut pandang politik ya, sesuai dengan background saya, terutama lebih kepada apa signifikansinya ya perhelatan Reuni 212 ini. Apakah secara politik itu lebih menguntungkan atau justru merugikan? Nah, ini kira-kira fokus pembahasan saya. Nah, mungkin pertama, mungkin saya akan melihatnya dari sisi yang katakanlah menguntungkannya ya. Dan saya melihat menguntungkannya mungkin dari sisi kelompok-kelompok Islam yang terkait dengan 212, bahwa acara seperti ini mungkin akan memperkuat ikatan ya, memperkuat solidaritas ya di antara mereka ya sama pendukung 212, karena 212 ini kan bukan nama yang baru muncul, tapi sudah terkait dengan peristiwa-peristiwa politik di masa lalu. Maka orang-orang yang terkait dengan acara itu ya akan merasa terikat, ya merasa terjalin kembali hubungan, komitmen dan seterusnya di antara mereka. Nah, dari sisi yang berbeda atau dari sisi yang merugikannya, saya melihat penyelenggaraan Reuni 212 ini ada potensi-potensi yang sesungguhnya merugikan secara politiknya. Sekali lagi saya melihatnya dari sisi politik ya. Pertama, tentu saja perhelatan ini akan dianggap sangat politis. Kenapa sangat politis? Ya karena kan seperti tadi saya bilang 212 ini satu angka yang memang terkait erat dengan peristiwa politik di masa lalu. Dalam hal ini terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu ya, di mana kelompok Islam yang tergabung dalam 212 ini adalah mendukung gubernur yang saat ini menjabat, yaitu Anies Baswedan, yang ketika itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nah, karena itu perhelatan ini pasti akan dilihat secara politik gitu. Karena memang terkait erat gitu ya, akan dipandang politis dan lain sebagainya, dan akan dikaitkan tentu saja dengan tokoh-tokoh baik secara individu maupun partai yang memang mendukung kegiatan seperti itu. Nah, yang kedua, ini merupakan konsekuensinya dari yang pertama, bahwa bisa jadi dengan acara Reuni 212 ini akan menimbulkan dilema bagi tokoh-tokoh yang sebenarnya terkait dengan acara itu, yang katakanlah tokoh itu akan masuk ke dalam gelanggang politik di 2024. Ya kita tahu misalnya beberapa tokoh, kalau dulu misalnya Prabowo Subianto, kemudian Pak Anies Baswedan dan seterusnya, dengan kegiatan 212 ini mungkin akan berada dalam pihak dilema gitu ya, mendukung bagaimana, tidak mendukung juga bagaimana gitu ya. Kalau misalnya mendukung, katakanlah seperti itu, maka akan ada konsekuensi politik ke depan, terutama di 2024. Mungkin akan dipandang, akan diposisikan seperti apa ya. Akan diposisikan sangat erat kaitannya dengan 212 yang dalam sejumlah pandangan itu kan dianggap sebagai pembawa politik identitas. Karena itu kalau ada tokoh-tokoh yang saat ini digadang-gadang akan manggung di 2024, bisa jadi mungkin akan ikut terkena capnya gitu. Dan itu mungkin secara nasional mungkin akan berpengaruh
dan secara politik tidak menguntungkan gitu ya untuk nanti bersaing di 2024. Gitu. Nah, jadi menurut saya kerugiannya secara politik itu lebih terlihat gitu ya. Nah, karena itu menurut saya kalau secara personal saya sih lebih setuju misalnya apa yang dilakukan oleh penyelenggara reuni 212 ini, mungkin kalau memang ada tujuan-tujuan katakanlah mendukung tokoh atau partai tertentu di 2024, ya mungkin mengadakan kegiatannya tidak dalam bentuk seperti ini ya, lebih kepada bagaimana kemudian mengatur strategi, ya, mencari relasi, jalan atau komunikasi yang seperti apa, ya, dan lain sebagainya yang sifatnya elegan, ya, dan seterusnya gitu, sehingga peluang nanti untuk misalnya memenangkan tokoh di 2024 itu akan lebih terbuka ya. Nah, itu kira-kira pandangan saya tentang reuni 212 ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.